Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jamilatul Fikriyah dengan NIM 0510992997. Di sini saya akan mempresentasikan perihal proses lahirnya Pancasila dan terbentuknya BPUPKI. Proses lahirnya Pancasila terjadi melalui sidang BPUPKI. Untuk tahapannya, pertama ada karena janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang yaitu Kunaki Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Lalu untuk pembentukan BPUPKI terjadi pada tanggal 29 April 1945 yang bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Untuk tahap ketiga yaitu pidato IR Soekarno pada tanggal 1 Juni pada sidang pertama. Beliau menyampaikan pada pidatonya untuk memperkenalkan konsep dasar negara yang disebut Pancasila, yang berarti 5 dasar atau 5 asas. Kemudian pada tanggal 1 Juni ini juga diperingati hari lahirnya Pancasila. Lalu untuk proses yang keempat, pembentukan Panitia 9 yang beranggotakan 9 orang untuk menyempurnakan rumusan-rumusan Pancasila dan menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Dan proses terakhir yaitu pengesahan Pancasila secara resmi yang disahkan sebagai dasar negara Indonesia pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan Indonesia, sekaligus dilakukan dengan bersamanya pengesahan Undang-Undang 1945. Untuk BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk oleh Jepang pada tahun 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan sidang pertama kali diadakan pada tanggal 29 Mei 1945. Badan ini diketuai oleh Raden Panji Suraso dan Wakil Bapak Abdul Gofur dan Masuda Tohiko dari Jepang. Tugas BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Tugas utama BPUPKI sendiri ialah membahas dasar negara Indonesia, lalu merancang undang-undang dasar, dan membentuk panitia kerja untuk membuat tugas-tugas tersebut, seperti Panitia 9 yang kemudian akan merumuskan Piagam Jakarta. Sidang-sidang penting BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas dasar negara. Dalam sidang ini, beberapa usulan dasar negara disampaikan termasuk dari IR Soekarno dan Muhammad Yamin. Lalu pada sidang kedua, 10-17 Juni, membahas rancangan undang-undang, termasuk wilayah negara, ekonomi, dan keuangan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin pada sidang BPUPKI. Berikut saya memberikan 3 contoh saja. Nilai kebangsaan dan persatuan. Pada sidang BPUPKI tentunya banyak sekali keberagaman pendapat, namun tetap menjunjung persatuan demi kebangsaan Indonesia. Lalu untuk nilai kemanusiaan, Pancasila menekan pentingnya menghormati, melindungi hak-hak manusia. Dengan perumusan Pancasila, tentunya kita ingin dasar negara kita menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Lalu nilai yang tercermin yang ketiga yaitu nilai demokrasi. Pancasila menekankan pentingnya demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sehingga pada refleksi kehidupan sehari-hari kita juga harus selalu berdemokrasi. Kita juga harus menghadiri acara pemilu dan musyawarah-musyawarah yang melibatkan kita untuk kepentingan di masyarakat. Untuk kesimpulannya, kita dapat melihat bahwa latar belakang lahirnya Pancasila dan terbentuknya BPUPKI sangatlah penting bagi Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa yang independen dan kuat, sehingga BPUPKI berperan penting dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga kita semua dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.